Assalamualaikum teman-teman, di sini kita akan mendapatkan ilmu dari berbagai topik yang mereka ributkan. Sekali nyimak dan memperhatikan, maka ilmu ini tidak akan hilang. Di sini juga kakak Mihana terancam bisa masuk Islam karena mendapat hadiah ilmu yang mendalam. Coba kalian perhatikan dua pertanyaan ini yang jawabannya menjatuhkan iman mereka sendiri. Iya, kalau ya pertanyaanmu itu tapi harus santun, jangan kau menggunakan diksi yang kasar. Enggak, gini. Tapi memang yang masih sampai sekarang belum terpecahkan di pikiranku sampai sekarang ini, memang ada dua saja sebenarnya. Yang pertama, tapi jangan marah ya, aku memang tapi ini nyata yang ingin aku pertanyakan. Bukan maksudnya menghujat, bukan. Tapi ini memang pertanyaan ini, iya belum terselesaikanku. Udah bertanya aja, Bang. Langsung aja kan udah diizin. Aku takut nanti dipikir aku menghujat, tapi bukan menghujat jatuh ini, tapi ya nggak apa-apa, pertanyaanmu seperti apapun kita akan layani ya. Kalau pertanyaanmu siapa nama bapaknya Rasul Paulus yang pertama, satu lagi Tuhan WHW kan di sunat. Siapa nama yang sunat itu aja. Siapa nama orang yang sudah sunat Tuhan WHW? Langsung saja kita perhatikan diskusinya. Dan jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa berteman. Di dalam Al-Quran kalian, dalam Quran surah Al-A'raf ayatnya yang ke-12, iblis diciptakan dari api. Sementara malaikat diciptakan dari mana? Dari cahaya. Apakah ini adalah satu unsur yang sama? Tentu berbeda. Ya kan? Tunjukin saya satu dalil dari dalam Al-Quran bahwa iblis adalah bagian dari para malaikat. Jangan dengan penafsiran kalian, dengan tambahan-tambahan kalian yang kalian tambah-tambahkan. Nggak ngerti. Ya? Itu loh. Nggak, gini loh. Saya mintanya dalam Al-Quran. Jangan lari kemana-mana. Karena apa yang dituliskan oleh Al-Quran, menurut Al-Quran sendiri, surah Al-An'am ayat 115, telah disempurnakan kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Sudah sempurna. Jadi jangan lari kemana-mana. Tunjukin saya satu dalilnya di dalam Al-Quran bahwa iblis adalah bagian dari antara para malaikat. Silakan. Ayat tadi Bang Habibie, di situ semua disuruh sujud, tapi iblis yang tidak mau. Dari kata itu kita kalau sudah lewat TK pasti sudah mengerti, Nathan. Pertanyaan contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh sebuah kalimat. Contoh nih ya, ada sekelompok polisi dan ada satu orang pengemis. Ya, ada sekelompok polisi dan satu orang pengemis. Lalu komandan dari polisi itu memerintahkan seluruh polisi hormat, gerak, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pengemis itu tidak hormat, apakah dia salah? Nggak mau dia. Apakah dia salah? Iya, aku. Jadi pertanyaan pemuda Kristen ini biar kami jelaskan. Dalam surah, dia melihat bahwa Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana yang kalian baca ayatnya. Allah berfirman sesuai narasi Kristen tadi. Kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Jadi pemuda Kristen ini sedang membela iblis bahwa iblis tidak bersalah karena ia bukan bagian dari malaikat yang diperintahkan. Oleh sebab itu, iblis tidak bersujud karena bukan bagian dari malaikat. Begitulah maksud pertanyaannya, dan dia analogikan para polisi adalah malaikat, dan pengemis adalah iblis yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan jawaban umat Islam? Apakah dia salah? Dengar pertanyaannya. Aku suruh hormat polisi, tapi pengemis itu nggak mau dia ikut hormat. Ya, apakah dia salah? Apanya? Apakah dia salah? Karena dia nggak disuruh nih. Si pengemis ini nggak disuruh nih. Salah apa? Nah, di saat itu, waktu di kumpulan diperintah, dengar dulu, waktu polisi diperintahkan, pengemis itu tidak disuruh datang menghadap Allah. Semua menghadap Allah.
Kenapa yang disalahkan Gelas gak disuruh malaikat? datang katanya. Kepada malaikat kenapa yang disalahkan iblis? Tapi kalau Nathan bilang dikisahkan tentang polisi itu pengemis itu nak ada urusan dengan kejadian itu. Tapi kalau Nah, itu dia. Sama. Malaikat yang Bang, diperintahkan, iblis yang sama. menolak. Kenapa iblis yang Sama. disalahkan? Kan gak ada urusannya sama iblis. Nathan. Gimana sih? Iblis kan nggak sujud sama Adam. Kan ada perintahnya untuk sujud. Kenapa iblis yang disalahkan? Ayat itu waktu ayat itu diturunkan semua dihadirkan, malaikat dihadirkan. Saya tanya, di situ ada nggak iblis diperintahkan? Bang Nathan. Saya tanya, ada nggak di situ iblis Bang diperintahkan? Mohon izin biar tidak disalahpahami umat Kristen dan umat Islam bahwa pertanyaan ini tidak bisa terjawab. Justru Allah selalu memberikan jawaban pada setiap pertanyaan orang-orang mereka. Allah memang menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, tapi Allah juga menyuruh iblis di kala itu saat ia menolak bersujud kepada Adam di ayat selanjutnya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Lalu iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam, engkau menciptakanku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Walaupun jawaban ini sudah sampai kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Justru iblis di dalam hatinya yang mereka bela tadi, justru membisikkan lagi untuk membuat pertanyaan baru hingga tidak ada habisnya sampai ajal mereka menjemput. Itulah salah satu bentuk tipu daya iblis untuk menyesat manusia agar lupa dengan Tuhannya. Mohon izin, Bang Nathan. Silakan. Bang Gun, mohon izin dulu ya Bang Gun. Apakah Bang Nathan memaknai Al-Quran tadi, ini syaratnya Bang Nathan, syarat untuk cara memaknai kitab Al-Quran, paham? Jika tidak punya ini, maka jangan dengerin. Saya mendengarkan tadi, ya. Di sini Al-Quran, cara memaknai Al-Quran harus mempunyai syarat ini. Di mana dalam Al-Quran perintahkan begitu? Oke. Di mana dalam Al-Quran diperintahkan untuk menggunakan itu? Warattilil Qur'ana tartila. Tunjukin ke saya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memaknai Al-Quran harus menggunakan ilmu nahwu dan saraf, ilmu mantik, ilmu ini, ilmu itu. Mana? Warattilil Qur'ana tartila. Bang Habibie, main cantik aja Bang. Orangnya anak TK, orangnya Gini anak loh. Bangun Salim, Bang, udah kuturunkan aja Bangun Salim. Gini loh ya, saudara-saudara ya. Al-Quran justru malah memerintahkan itu begini. Diskusi berbasis data. Bentar, Gini ya, Al-Quran justru Nathan, bentar dulu. ya. Habibie, dengar dulu bentar. Bangun di sini diskusi berbasis data. Jangan nyerocos saja kerjamu. Kalau kamu nyerocos saja tanpa data, kita turunkan ya. Silakan. Basis Nathan. data Justru begini. Justru Al-Quran malah memerintahkan dalam Quran surah Yunus ayat 94. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan, maka bertanyalah kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan kepada ilmu nahwu dan sorok, bukan kepada ilmu mantik, bukan kepada kitab-kitab fikih. Nggak ada itu. Tunjukkan saya satu dalilnya memerintahkan itu. Baca Silakan. Nathan. Coba jangan modal terjemahan Arabnya, tunjukkan. Saya akan baca. Kan? Ya. Gini loh bro. Silakan. Ya, kalau tanpa terjemahan kita nggak akan ngerti artinya apa. Kalau cuma sekedar Arab tanpa tahu artinya apa yang kita mau baca. Dengerin. Bro, saya sekarang tanya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, Lari kemana-mana. itu mempunyai mana apa? Lari kemana-mana. Saya mencoba. Bang Habibie. Lari kemana-mana. Bang Habibie dia bukan Islam. Lari kemana-mana. Gini loh bro. Makanya, Bang di mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan? Mana ayat Al-Quran yang memerintahkan menggunakan ilmu nahwu dan saraf? Mana ayat Al-Quran yang memerintahkan menggunakan ilmu nahwu dan saraf? Silakan. Tunjukin saya satu ayat dalam Al-Quran memerintahkan menggunakan ilmu nahwu dan saraf. Warattilil Qur'ana tartila. Oke. Silakan kamu tunjukin ke saya ada perintah menggunakan ilmu nahwu dan saraf. Silakan. Bang, kalau di situ perbaikilah dalam pembacaan Al-Quran.
istilah dalam perbaikan di situ. Ini wajah Sabini kemana? Udah mati duluan. Iya, jadi kemana-mana gitu loh. Apalagi tambah-tambahin apa yang nggak ada di dalam Al-Quran. Dengerin, Tan. Ya, mana wajahmu Habibi? Dengerin. Kok kamu tunjukin pintumu? Oke. Oh alah. Oke. Saya akan jawab dulu. Nih. Ini syaratnya dulu ya. Nanti dalilnya. Disiplin Langsung ilmu ke dalilnya bahasa aja bro, Arab. langsung ke dalil. Dengerin. Iya ini. Nih. Dalil Al-Quran. Surah apa ayat berapa yang memerintahkan itu? Surah apa ayat berapa yang memerintahkan itu? Silakan. Dengerin dulu. Dengerin. Saya nanti pakai data. Saya akan jelaskan dulu. Ya? Paham? Bisa? Ini loh bro, Gantian? ketika saya Bisa disiplin? menyangga narasi kalian, saya menggunakan Ini apa udah yang mentok, tertulis. Dengar dulu, Dengerin. ini udah mentok. Gimana sih? Ini udah mentok. Ini udah mentok, nggak asik lagi. Udah. Ya Nathan, kayak apa kalian mau yang mentok karena nggak bisa tunjukin bertanya? Ya data. udah, apa mau kau bertanya? Gimana sih? Apa Ini. kau bertanya? Mau Apa bertanya ini? apa kau? Saya minta dalil dalam Al-Quran, surah apa ayat berapa Enggak, apa yang perintah ingin kau menggunakan tanya ilmu tentang nahu dan sorof. keimanan, tentang keimanan, apa yang ingin kau tanya? Apa nanti Jujur. nahu-nahu itu nanti? Apa yang ingin Iya. kau tanya tentang Al-Quran? Enggak, satu aja pertanyaan Bagus. saya. Tunjukin datanya bahwa ada perintah menggunakan ilmu nahu dan sorof di dalam Al-Quran. Itu aja. Tunjukin Oke. satu aja. Sekarang saya tunjukkan dulu dalil hadis yang menyatakan bahwasanya Saya minta Al-Quran, jangan lari ke hadis. Al-Quran, saya minta Al-Quran. Loh. Jangan lari ke hadis. Loh. Saya minta Al-Quran. Dalam Islam itu dalam Saya Islam itu tanya dalil Al-Quran, jangan lari ke hadis. yang dibuat dalil apa? Apakah Al-Quran tidak sempurna? Apakah Ada Al-Quran takut, tidak ah? sempurna? Sempurna, Anda takut ya? sempurna. Kalau sempurna, tunjukin dalam Al-Quran. Ya, oke. Kalau Aldo sempurna, menjawab tunjukin dalam itu, Al-Quran. Nathan, ya. Di Silakan. dalam Al-Quran tidak ada ayat secara khusus yang menyebutkan kata nahu atau soroh. Ya Karena istilah dalam sudah. kaidah ilmu, ya dengarkan dulu sampai selesai. Karena dalam tata bahasa tersebut baru dirumuskan oleh para ulama belakangan. Namun Allah Nah, itu memerintahkan dia manusia poinnya. untuk Al-Quran melalui penggunaan bahasa Arab yang mana ada Nah, di ayat rujukan dalam Bang bahasa Arab Aldo. di Al-Quran surah Yusuf 2. Dengarkan dulu. Di surah Yusuf 2 yang mana sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya gitu. Terus di dalam surat Asy-Syura ayat 195 diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Di surah Jelas. Az-Zukhruf ayat 3 sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti gitu. Jadi Ya. ilmu Arab yang digunakan sebagai Oke. sarana Nah, memahami pertanyaannya kata dan begini, kata Bang Aldo. Apa Itu dia pertanyaannya? poinnya. Poinnya itu, Oke. poinnya adalah tadi Bang Aldo bilang itu adalah perumusan yang digunakan oleh para ulama setelah Al-Quran ada. Ayatnya Masalahnya yang dikasih Al-Quran tahu. perintahkan Itu apa? Al-Quran, Bang. Sudah ada Sebentar. ayatnya dikasih tahu. Sebentar. Nah, ilmu nahu dan sorof itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Bang Aldus jawab tadi. Saya izin Itu untuk adalah Bang Gun, saya akan perumusan. Sebentar. Sekarang. Sebentar dulu. Itu adalah perumusan yang dibuat oleh para ulama. Mungkin banyak umat Islam dan Kristen tidak mengerti kenapa ayat Al-Quran harus menggunakan kaidah nahwu dan sorof. Termasuk kami juga yang awam dan di sini kita sama-sama belajar. Jawabannya adalah agar maknanya Al-Quran dapat dipahami dengan benar, terhindar dari kesalahan baca, dan tidak terjadi penyimpangan arti hukum atau pesan ilahi. Tanpa kedua ilmu ini, pembaca bisa salah mengartikan kedudukan kata dan bentuk kata dalam bahasa Arab. Contohnya yang sederhana, fungsi ilmu nahwu. Ilmu nahwu mengatur posisi kata dan harakat akhir sebuah kalimat dalam bahasa Arab, menentukan kedudukan kata, apakah itu pelaku atau fa'il, objek atau maf'ul, atau keterangan. Menjaga perubahan harakat akhir agar tidak salah menafsirkan siapa yang melakukan pekerjaan dan siapa yang dikenai pekerjaan. Sedangkan fungsi ilmu syorof adalah ilmu syorof mengatur bentuk asal kata dan pola perubahan bentuk kata, tasrif di dalam bahasa Arab, mengubah bentuk kata dasar menjadi bentuk pelaku, bentuk pasif, bentuk perintah, atau kata, keterangan tempat dan waktu, membedakan arti asal dari sebuah kata agar sesuai dengan konteks jumlah pelaku, tunggal, ganda, atau banyak. Jadi karena ini sudah terjawab, kami skip ke diskusi yang lebih berguna dan bertanggung jawab. Kamu tanya lagi, apakah ada di dalam Bible? Tentang surga itu bagaimana? Dalam kitab Wahyu pasal 20 dan juga pasal 21 itu dijelaskan tentang surga itu apa.
Ngapain? Surga itu isinya, apa? adalah kedamaian, ya, Ya. ketentraman, Ada dan juga kenikmatan. sukacita. Nggak ada tuh di dalam surga tentang esek-esek dan juga Ada lain kenikmatan, sebagainya. ada Yesus kenikmatan. berkata dalam Matius 22 ayatnya yang Yesua Nathan, ke-25 kamu sudah sampai lupa ya. Yesua Masiah. Yesua mengatakan dalam dalam Matius 22 ayat 25 sampai dengan 30, ya, bahwa kita di surga nanti akan hidup sama seperti malaikat-malaikat Nah, yang ada di surga. kunang-kunang. Beda dengan Kunang-kunang, kalian. layang-layang. Sudah, Nathan? Kunang-kunang. Oke, saya tanggapin. Di sini, Mbak Nathan, saya tanya, bukan isi surga. Habib ini Bentuk pun surga. Bang Nathan, Tadi dia bukan nanya Mbak. isi surga. Gimana sih? Hah? Dia nanya tadi bagaimana naik surga itu. turun. Dengerin. Katanya Yesus naik turun dari surga. Ya, saya suruh sebutkan. Yang saya tanyakan, padahal Yesus itu naik turun. Berarti dia Yesua mengetahui namanya surga. Habibi. Yesua. Yesua. Oke. Yesua itu sudah naik turun, berarti itu sudah paham dalam surga. Yang saya Bolak-balik. tanyakan bukan di dalam surga apa. Yang saya tanyakan, sebutkan dalam Bible bahwasanya surga ini berbentuk begini. Ada ininya, ada ininya, ada ini. Kalau itu memang harus sama, itu bukan isinya. Dengar, antara isi dan bentuk surga. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas. Lagian, kalau memang Anda meyakini Bagaimana di Bible dalam itu, Al-Quran? ya, dengar. Bagaimana rupanya di dalam Al-Quran Oke. surga itu? Udah ada jawab. Nanti Banyak. saya ada. Saya bilang ini. Oh, kena coba ada. jawab aja. Ya. Bagaimana di dalam Oke. Al-Quran surga itu? Aduh, Bro, kami Bagaimana di makan dalam dengan Al-Quran surga itu? piring-piring emas, kami minum Coba dengan dulu, gelas Pak. emas, ada bidadari. Itu isi dalam enggak Al-Quran. men, Ah, enggak Tadi kan berak lagi. tadi kan si Habibi Lagi. bertanya tentang bentuk daripada Iya. surga. Di dalam Iya. Al-Quran mana ada bentuk surga? Ada. Oke. Mana? Oke. Surah apa? Tunjukkan Anda dulu ya. Ini saya ya. Di surah Al-Waqiah nih bentuk bentuk dari kenikmatan dari surga tersebut ya. Itu adalah bentuk-bentuk kenikmatan surga, boleh dibaca mulai dari ayat 10 ya, dari ayat 10 sampai ayat 33 nih. Saya bacakan sambil teman-teman mencari. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang yang terdahulu, dari segolongan kecil orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Bahwa di dalam surga nanti salah satu kenikmatannya, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Terus di ayat ke-16-nya, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan, ya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang muda, tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karena dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan, dengarkan dulu, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, bahwa di sana tidak ada lagi kita menanggung dosa atau ucapan yang sia-sia, tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Dan golongan keenam adalah alangkah mulianya golongan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, ya, dan pohon pisang yang bersusun-susun, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak ini dari tadi. Dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, ya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya, ya.
Yang mana untuk golongan kanan ini segolongan besar dari orang yang terdahulu, yang besar pula dan golongan ini adalah untuk orang-orang yang memiliki kenikmatan surga. Banyak sekali kenikmatan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Anak muda Bahwa Bang itu Aldo. adalah Bang kenikmatan. Aldo. Sekarang saya Bang begini, Pak Aldo. Vito. Sebentar, Izin. Bang Aldo. Sabar dulu, bentar dulu, Masalahnya Bang Habibie. adalah, gini loh, masalahnya adalah yang ditanya tadi, yang ditekenin sama si Habibie tadi adalah bentuk dari sorga. Maka itu juga yang saya tanya. Bentuk dari sorga itu kayak gimana di dalam Al-Quran? Sungai-sungai Gitu loh. gunung, ada buah anggur, ada Loh, surga. tadi kamu bilang Ada. bentuk. Surgamu kayak mana? Habibie, Surga tadi kamu bilang bentuk. Sorga. Iya, bentuk sorga. Makanya saya tanya, di mana di dalam Al-Quran ada bentuk sorga? Itu Di atas isi lagi. sorga. Itu adalah isi dari sorga. Yang ditanya adalah bentuk dari sorga. Gimana sih? Langit Oke, ketujuh. oke. Ya, surga itu di langit ketujuh. Nota. Surga itu di langit Kami kena ketujuh. izin Ditanya Kami kena. bentuk kok. Ya, izin. Mana? Ya, Nah, izin ya. Bapak Mekana, saya akan jawab. Karena ini langsung menyebut saya. Saya tadi sudah jelas. dalam kitab Anda, Bible Anda, sebutkan seperti apa bentuk surga itu. Apa begini, Anda menjawab isinya. Sementara Al-Quran sudah tahu tadi bentuknya surga, tempat kenikmatan. Dia terbuat dari berapa, dari apa, mutiara. Dan itu di bawahnya berencana. Istilahnya inti kenikmatan. Dan saya yang sakit sangat Itu geli tadi isi. menjawab. Yang saya tanya bentuk. Yang saya tanya bentuk. Gimana sih? Tadi itu. Itu isi, itu keadaan isi di dalam Mana sorgamu isi? kayak gimana? Yang ditanyakan adalah bentuk. Saya sudah menjawab tadi dalam 2 Petrus 1, dalam 2 Petrus 1 ayat 11, surga kami itu adalah sebuah kerajaan dan juga kota kudus dalam Wahyu 21 ayat 1. Sekarang di dalam sekarang surgamu bentuknya kayak gimana? Bentuknya ya yang saya tanya. Jelaskan Itu loh. kepada saya di mana Bibelnya apa itu kerajaan. Kerajaan seperti apa? Apa kerajaan seperti kerajaan Sulaiman, Kerajaan atau semut. kerajaan di Kerajaan semut buat tanah. atau kerajaan Kerajaan kecil apa? atau kerajaan seperti apa itu? Kalau Udah kerajaan dijawab apa? tadi. Jelas. 2 Petrus 1 Di bawah mana? ayat 11. Kerajaan Dalam 2 seperti Petrus 1 apa? ayat 11 dikatakan begini. Dengar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Masa Surga ngapain? itu Ya, adalah masuk berbicara tentang Ngapain masuk situ? kerajaan. Ya ngapain masuk Sabar ke kerajaan itu dulu. ngapain? Ini si Gunsale ribut kali Bang, jadi Bang, tadi. Iya, Bang, Udah Bang, nggak Bang, ada Bang, data. Diam dulu Bang Gun. Kalau Izin kamu dulu, nggak Mas diam, Gun. saya Udah turunkan nggak kamu, ada Bang data. Gun. Dari Bang tadi Nathan, nyerocos terus. Yang saya tanyakan, kerajaan seperti apa? Bentuknya kerajaan. Kalau surga tadi sudah jelas, terbuat dari mutiara dan di bawahnya ada Bentuknya apa? Ada kayak gimana di sungai-sungai, dalam Al-Qur'anmu? sungai-sungai. Bentuknya, Ya itu. bentuknya. Coba baca Mana lagi, bentuknya? Bang Aldo. Bentuknya kayak Yang tadi, apa? Bang Aldo. Kayak apa bentuknya? Saya akan jelaskan. Bang Bentuknya. Aldo, baca tadi, Itu Bang Aldo. isi. Ingat, Di itu situ sudah isi jelas. dari dalam surga. Dengerin. Yang saya tanya adalah bentuk dari surga. Coba aja. Silakan. Di Itu dalamnya isi tempat surga. tidak ada Yang tanda saya tanya kurang. bentuk surga, BB. Yang terbuat dari mutiara-mutiara. Yang saya itu, Bang. tanya bentuk. Yang tadi, Bang. Ini Silakan. dengar Itu aku isi paham ya, sal- dengarkan dulu Habibie bahwa ini kan adalah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang beriman nanti yang dijanjikan surga. Bro Iya. Nathan, bentuk surga itu, manusia itu tidak bisa membayangkan begitu indahnya. Nah, dengar tuh Habibie. Ya, dengarkan. Iya, iya. Mungkin yang dimaksud Bro Natam ini aku tahu nih, apakah surga itu berbentuk seperti kota-kota yang indah, misalnya di Amerika, Dubai, bentuknya seperti Enggak. itu Habibie. Gini loh Bang Aldo, kan yang Pertanyaan bertanya tentang bentuk dari tadi si Habibie pertama yang bertanya bentuk. Iya. Saya menjawab Iya, di dalam tapi kitab saya maksud ada nih pertanyaanmu tertulis. seperti Nah, itu, di dalam kan? Al-Quran apakah ada? Pertanyaanmu seperti Gimana itu, sih? Nathan, yang saya jawab itu kan, Iya. bentuk yang seperti itu, Iya. misalnya seperti kota Dubai, Iya. Amerika yang indah menjulang-julang gitu, Iya, gedung karena ini tinggi bentuk, gitu. ini bicara bentuk. Jadi gini, Yang namanya ya, saya bentuk sudah itu adalah menjawab. sesuatu Kalau bangunan atau bentuknya- bagaimana. Kalau bentuk
dengarkan dulu Bro Nathan. Kalau bentuknya yang seperti kita bayangkan, indahnya seperti Dubai, di luar akal pikiran keindahan surga itu, tidak terbaca akal pikiran manusia. Itulah keindahan surga Bro Nathan. Kalau kita masih bisa dengarkan dulu Bro Nathan. Kalau kita masih bisa membayangkan keindahan surga, itu masih bisa digambarkan oleh manusia, masih bisa diciptakan oleh manusia seperti gambar indah-indah. Tetapi ini sudah di luar akal ilmu manusia ini, bentuk surga keindahan itu sudah di atas itu lagi, Nathan. Tetapi makanya di sini, di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan secara spesifik bentuk keindahannya. Tetapi kalau kenikmatan, dengarkan dulu Habibi, kalau kenikmatan itu ada di dalam Al-Quran. Sayang sekali, padahal umat Kristen ingin mendapat kepuasaan jawaban dari umat Islam, bagaimanakah bentuk surga umat Islam, dan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bukankah Tuhanmu maha mengetahui masa depan dan segala pertanyaan orang-orang kafir? Tentu Allah sudah memberi jawabannya dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk surga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga, yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuknya seperti itu, dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur seberapa luas langit. Hanya Allah yang tahu. Namun Nabi Muhammad menggambarkan atau menghiaskan agar akal manusia dapat mencapai dan menerimanya. Bentuk dan keadaan surga dalam hadis Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai tempat penuh cahaya yang berkilauan, bau wangi yang semerbak, serta istana-istana megah dengan bata dari emas dan perak. Bentuk bangunan dan tanah surga bata, emas, dan perak. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dinding atau bangunan surga dibuat dari bata emas dan perak, serta tanahnya dari minyak wangi kasturi murni. Pohon yang luas, Rasulullah SAW bersabda bahwa di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, ia belum juga bisa melintasinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tenda mutiara, terdapat kemah atau istana dari mutiara berongga yang luasnya mencapai 60 mil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungai dan air di surga sungai indah. Nabi menyebutkan ada sungai-sungai dari air yang tidak keruh, sungai susu, sungai khamar yang lezat, dan sungai madu yang murni. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Telaga Kautsar. Nabi memiliki telaga khusus di surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, sifat dan keadaan di dalamnya kenikmatan yang belum terlihat. Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini firman Allah, tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Lalu selamanya muda dan sehat. Penghuni surga selalu sehat, tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak buang air, dan hidup kekal abadi. Ingatlah, semua pertanyaan Kristen sudah disiapkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika kalian mencarinya, kalian pasti menemuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masal jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lakum fiha min kulli thamarati wa mawfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquma hamiman faqatta'a am'a'akum. Yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa ini perumpamannya, di dalamnya ada sungai-sungai, ya, di dalamnya itu tanda-tandanya. Isinya. Dengerin, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak
Ya, Pak Yau. Sungai-sungai air susu yang terasa tidak berubah. Sungai-sungai khamr yang lezat bagi peminuman. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam dan buah. Ampunan dari Tuhan mereka. Memperoleh kenikmatan. Ya, ini. Di sini apa maksudnya? Makanya di sini ada, Bang. Membutuhkan ilmu lain. Di situ adalah sungai-sungai. Apa? Kenapa? Apa saja yang membuat keindahan itu dari bentuk. Nah, ini saya akan jelaskan. Makanya Al-Quran tadi. Ya, aku paham. Makanya. Iya. Dengarkan dulu Bro Nathan. Bro Nathan, ini adalah salah satu kenikmatan surga. Ini bukan bentuk ya. Ini bukan bentuk. Ini salah. Saya udah jawab ya. Dan kalau dengarkan dulu Habibi, yang pokoknya di dalam Al-Quran itu adalah kenikmatan surga Bang Habibi, bukan bentuk surga. Tidak ada dijelaskan bentuk surga Bang Habibi, katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di dalam Al-Quran Bro Nathan, kalau di dalam Al-Quran ini menjelaskan adalah kenikmatan surga yang didapati nanti akan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang dia akan merasakan kelak nanti di dalam surga. Ini adalah salah satu contohnya. Ada sungai-sungai, kamar yang anggur yang tidak memabukkan. Itu adalah kenikmatan, bukan bentuk. Aku tahu nih, pertanyaan Bro Nathan ini dia menanyakan bentuk yang seperti Aldo jawab tadi. Benar kan Bro Nathan? Nah, ya itu dia. Tetapi kalau di dalam bentuknya seperti apa, kota-kotanya seperti apa, kayak gimana kerajaan-kerajaan, itu nggak ada dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Karena bentuk surga itu, Bro Nathan aku jawab ya, bentuk surga itu tidak bisa dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia dan tidak bisa digambarkan. Tetapi kalau kenikmatannya ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, udah jelas cukup ya, sampai situ Bang Aldo, cukup sampai situ. Karena itu saya setuju. Kalau Bang Aldo katakan tidak ada tertulis secara spesifik di dalam Al-Quran tentang bentuknya, itu saya setuju. Jangan pula ditambah-tambahkan kan Bang Aldo, kalau tidak ada. Kalau tentang kenikmatan itu, ya itu urusan kalian lah, kenikmatan di dalam surga itu. Itu urusan kalian, saya nggak urus itu. Oke, saya akan tunjukkan, saya akan buktikan pendapat saya. Silahkan dulu, ya silahkan dulu. Saya akan nanti buka datanya. Karena dalam Islam ini tidak boleh mengeluarkan statement tanpa ilmu, ya. Ingat. Intinya gini, intinya saya sudah setuju dengan si Aldo. Ya, saya sudah setuju dengan Aldo bahwa tidak ada secara spesifik di dalam Al-Quran tentang bentuk daripada surga. Itu stop sampai di situ. Kalau kamu masih mau ngotot, ya silahkan, gitu kan? Suatu hari salah seorang sahabat bertanya kamu kepada yang baca itu bukan hadis, kamu baca apa? Itu bukan hadis yang kamu baca. Itu kamu baca apa? Itu kamu baca. Dengerin. Artikel. Ini bukan artikel ini. Nih. Makanya gini coba loh. bahasa Arabnya dan juga di bawahnya terjemahan. Astagfirullahaladzim. Yang kamu baca itu terjemah apa? Artikel. Hargai saya ya. Bukan masalah harga itu yang kamu baca, bukan hadis. Saya mau baca. Biarkan aja dibacakan. Kemudian ya. Ini cuman yang menjelaskan tentang ini, bukan ini cerita. Suatu hari salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ceritakanlah kepada kami tentang bangunan surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dindingnya terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perak, semennya dari minyak kasturi, kerikilnya mutiara dan yakut, debunya safran. Orang yang memasukinya akan diberi nikmat dan takkan berputus asa. Mereka kekal tak mati. Pakaian mereka takkan lusuh. Kemudian mereka takkan sirna. Ada 3 orang doanya dikabulkan. Pemimpin yang adil. Ya, apa ini? Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang dizalimi yang doanya di bawah awan di langit hingga pintu-pintu langit terbentang. Dan Allah berfirman, demi keagunganku, aku pasti menolong kalian meski waktu telah berlalu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang lengkap ini yang di sini yang saya baca itu makanya iya, gini loh. Makanya gini loh Habibi. Bentar dulu semua. Habibi, dengar dulu. Kamu yang kamu baca itu nggak lengkap semua. Biar saya baca aja di sini ya. Dari awal ya. Ini.
Nah, terjemahannya Iya. apa di situ? Abu Hurairah meriwayatkan, ya, ketika kami berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada kami sehingga ketika kami bersama Anda, hati kami lembut dan kami merasa bebas dari keinginan dunia dan kami termasuk orang-orang akhirat. Tetapi ketika kami pergi dari Anda dan bersosialisasi dengan keluarga dan anak-anak kami tidak mengenali diri kami sendiri. Dalam kurung yaitu, kami adalah orang-orang yang berubah. Maka Rasulullah bersabda, jika kalian berada dalam keadaan itu ketika kalian pergi dari saya, pasti para malaikat akan mengunjungi kalian di rumah kalian. Dan jika kalian tidak berbuat dosa, Allah pasti akan mendatangkan makhluk baru agar mereka berbuat dosa, sehingga dia dapat mengampuni mereka. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, dari apa makhluk itu diciptakan? Dia berkata, dari air. Kami berkata, surga apa yang dibangunnya? Dia berkata, bata dari perak dan bata dari emas. Semennya adalah mix yang beraroma kuat. Dan kerikilnya adalah mutiara dan rubi. Dan tanahnya adalah safron. Siapapun yang memasukinya akan hidup dan tidak menderita. Dan akan merasakan kebahagiaan dan tidak akan mati. Diam dulu, Habibi. Dan bagian mereka tidak akan usang. Dan masa muda mereka tidak akan berakhir. Kemudian dia berkata, 3 orang, 2 mereka tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika berbuka, dan 2 orang yang teraniaya. Doanya diangkat di atas awan, dan pintu-pintu langit dibuka untuknya. Dan Tuhan yang Maha Agung dan Mulia berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti akan menolongmu meskipun setelah waktu yang lama. Nah itu Nathan, sudah. Jelas apa enggak di situ? Kita terbuat dari apa? Jelas enggak? Bentuknya apa? Tempatnya seperti apa? Dimit itu Nathan. Bentuknya seperti apa? Makanya di situ sudah jelas itu. Hadis, dalil ini dalam Islam hanya 2. Dimute Nathan, kamu dimute. Kalau bukan Quran, hadis. Itu Oh ya, sudah sorry. jelas. Oke, Ya, berarti Nah. surgamu itu bentuknya seperti bangunan yang dibuat dari semen dan yang lain-lain itu, betul? Semen dari apa tadi? Iya. Ada bata. Intinya Ada semen. dia dibuat bentuknya seperti bangunan, betul? Kalau bangunan, iya semennya terbuat dari apa katanya tadi? Iya, Bagaimana? saya tahu whatever Sudah. terbuat dari apa. Yang saya tanya berarti berbentuk Iya. bangunan, betul? Iya, memang Oke, bangunan sudah. Itu Bang Nah, Aldo sekarang pertanyaan bentuknya saya. seperti bangunan Oke. ternyata Bang Oke. Aldo. Dengar, Enggak, bukan seperti itu ya. Bentuk Aldo, surga itu Aldo, adalah mohon maaf, rumah. Aldo. Siapa Aldo? Mohon maaf, itu hadis Nabi. Ya. Bang, Itu Bang hadis Habibi. Nabi. Iya. Kemana Itu mukamu? Apa Habibi, mukamu mana? Dengarkan dulu. Ini si mari berubah ini mana Bang orangnya? Aldo. Ada orangnya enggak ini? Iya, Bang dengarkan Aldo, dulu begini, Bang Bang Aldo. Habibi. Mohon maaf. Dengarkan dulu Bang Saya Habibi, dengarkan kasihan dulu. sama Anda. Ya. Kalau Bang Begini, Bang Habibi Aldo. mengatakan surga Nah, mereka itu berdua yang bentuk ribut. bangunan, ya. Surga ini luas Bang Habibi, luasnya seluas langit dan bumi. Tidak mungkin dong surga itu seperti bangunan. Kalau bangunan Bang Aldo. itu adalah bangunan rumah-rumah istana yang Bang ada di Aldo. dalam surga. Tetapi bukan Aldo. surganya seperti bangunan Bang Habibi. Kalau Aldo. seperti bangunan, otomatis surga itu kecil. Karena kenapa? Bang Aldo. Kecil dong kalau bangunan. Sementara Bang Aldo. surga itu luasnya seluas langit dan Astagfirullahaladzim. bumi. Bang Habibi gini, Ya, Bang mohon Habibi. dengan Kalau seribu Bang maaf Habibi ya, Bang mengatakan Aldo. surga itu Oke. bentuk bangunan, itu salah Bang Habibi. Karena di sini banyak Muslim yang nonton. Kalau seperti bangunan, Ayo umat otomatis Muslim. kecil. Oke. Ini Bang Aldo ya, saya mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Saya bukan mengatakan seperti berarti bangunan. Iya dibangun. Itu dengan adanya hadis tadi. Bukan saya mengatakan menjelaskan yang salah Bang Aldo. Yang salah kalau saya menjelaskan, oh berarti ini pakai bubung, pakai begini, itu yang salah. Cuman dalam hati menjelaskan dengan apa? Batunya dengan ini, anunya dengan ini. Itu hadis Bang. Paham? Kalau saya ini membentuk, dengerin Bang Aldo.
Ya, kalau saya menyatakan, iya itu bangunan seperti ini. Kalau saya menentukan itulah yang salah, Bang Aldo. Gini, Paham? Makanya Bang yang Aldo, ditanyakan kan gini tadi, Bang Aldo, dengarkan Bang Habibie, yang asbabul ditanyakan wurud, tahu Bang Aldo? Duh, Asbabul Bang wurud, Habibie, asbabul ya wurud tahu. Allah. Gantian Bang Habibie, Nah. gantian. Bang Habibie Saya fokus tidak dengan ingin, pertanyaan Nathan, Bang Habibie. Saya Fokus dengan tidak ingin pertanyaan berpolemik Nathan. dengan Kalau Islam. Malu, seandainya Bang Do. pasir itu seperti Sekarang saya dibunuh tanya kepada darah itu Nathan, isinya, ya udah bukan itu bersingin. Kenapa sesama umat Islam termakan tipu daya iblis dan syaitan? Lihatlah mereka menertawakan kalian, padahal keduanya tidak ada yang salah, kecuali salah paham. Mereka sengaja mempertanyakan ulang-mengulang untuk mencari sebuah kesalahan Al-Quran, padahal tidak ada yang salah. Itu semua trik mereka untuk memperlihatkan bahwa Islam itu ada pertentangan. Dan yang paling berbahaya dalam diskusi, jika rasa ego dan harga diri yang menguasai diri, maka hal yang salah pun dianggap benar oleh diri sendiri. Oleh sebab itu, di dalam Islam dilarang perdebatan seperti ini. Tatan tadi ini sudah jelas, saya berlandasan hadis. Sekarang gini, tunggu dulu. Sekarang aku tanyakan balik sekarang sama Nathan. Saya tanya. Diam dulu Habibie, berisik kali si Habibie ini. Diam dulu Habibie. Bang Habibie dengarkan dulu. Saya akan Habibie balik. diam. Bukan sama Aldo. Itu surga itu tidak bisa digambarkan dengan bangunan. Benar. Benar. Gitu. Udah Aldo jawab. Iya, itu saya setuju, Pak. Sebenarnya, Datang dia jadi juga sebenarnya, akan bantah. Yang dibacakan tadi nih, pasirnya seperti ini, itu kan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mikhail ini bestie saya juga, sering masuk di sini. Jadi sebenarnya dari hadis itu maksudnya adalah itulah gambaran-gambaran keindahan daripada surga. Kalau masalah bentuk dan bagaimananya surga, itu Al-Quran sudah menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Jadi surga itu tidak memiliki bentuk. Dalam artian tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, akal logika seperti itu. Benar, jadi kalau begitu yang disampaikan tadi dalam hadis itu. Kalian menolak hadis ini dong. Bahwa surga kalian dibangun. Dibangun Bukan. dengan apa? Dengan bata, dengan semen. Semennya yang itu, semennya dari mix dan juga kerikilnya dari. Tapi udahlah, itu sudah tutup lah. Sebenarnya itu sekarang kita ada nggak pertanyaan dari kalian? Gini aja, ada pertanyaan kalian sama kami nggak? Oh ya, silakan. Sebelum aku ini bertanya Mbak Mikana, tapi jangan marah ya Mbak Mikana. Iya. Kalau ya, pertanyaanmu itu tapi harus santun, jangan kau menggunakan diksi yang kasar. Enggak gini. Tapi memang yang masih sampai sekarang belum terpecahkan di pikiranku sampai sekarang ini memang ada dua saja sebenarnya. Yang pertama, tapi jangan marah ya, aku memang tapi ini nyata yang ingin aku pertanyakan. Bukan maksudnya menghujat, bukan. Yang pertama, bertanya aja Bang. Langsung aja kan udah diizin. Aku takut nanti dipikir aku menghujat, tapi bukan menghujat jatku ini. Tapi ya namun gini. apa-apa, pertanyaanmu seperti apapun kita akan layani. Siapa nama bapaknya Rasul Paulus? Yang pertama, satu lagi Tuhan WHW kan di sunat. Siapa nama yang sunat itu aja. Siapa nama orang yang sudah sunat Tuhan WHW? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau sunat, kalau Tuhan disunat ketika datang ke dunia, itu memang untuk menggenapi hukum Torah. Karena apa? Dia datang berinkarne. Jadi tubuhnya yang disunat. Yang penting kan kita tidak
Jadi nama yang sunat itu siapa itu? Karena Oke, kan di itu situ kan ada Simeon. Simeon namanya. Ya, Simeon. Dalam Lukas 2 ayatnya Iya. yang ke-25 sampai dengan 31 itu dijelaskan nama imam yang menyunatkan Yesua itu adalah Imam Simeon. Di mana dia yang menantikan sejak lama kedatangan Sang Mesias itu. Ya. Nah, kalau ini masih penting nih dibahas tentang nama siapa yang menyunat Yesua. Ini masih penting karena berhubungan dengan Yesua. Tapi kalau yang ditanya, siapa nama bapaknya Rasul Paulus? Nggak penting. Karena jangankan nama bapaknya Paulus. Nama bapaknya Simon Petrus. Nama bapaknya Markus. Nama bapaknya Yohanes yang murid Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis, itu tidak disebutkan di dalam di dalam Bible. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya dengan Yesua dan juga dengan keselamatan. Iya. Tapi Gitu loh. Yesua disunat, kenapa pengikutnya tidak disunat satu? Dan Rasul Paulus pun melarang disunat, itu yang pikirkan itu. Tidak ada Rabi Saul melarang sunat. Paulus tidak pernah melarang sunat. Yang ada itu Paulus itu menyatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi, orang-orang yang di luar Yahudi yang tidak melakukan hukum Torah secara full itu jangan sekali-kali untuk melakukan hal tersebut karena itu akan ada konsekuensi. Contoh deh, dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 ya, di mana sunat di sana harus dilakukan bagi orang-orang yang datang ke Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibraninya. Di mana ketika ada orang yang mengikuti Paskah tapi tidak sunat ya, maka mereka akan dimetong. Mulut mereka sendiri yang membuat perumpamaan, tapi mulut mereka sendiri yang menghancurkan. Coba pikir aja, berapa banyak orang Kristen yang tidak bersunat tapi melakukan Paskah. Padahal Paskah tradisi hukum Taurat. Begitu juga dengan persepuluhan, semua itu hukum di bawah Taurat, tapi mereka mengerjakannya dengan tidak bersunat. Sungguh aneh tapi nekat. Nah, itulah yang dilaksanakan, yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Paulus, bahwa ketika kamu bukan orang Israel, bukan pelaku-pelaku Torah, maka jangan kamu lakukan itu. Karena itu tidak akan ada gunanya bagimu. Itulah yang Paulus katakan. Itu tertulis di mana? Itu tertulis dalam Roma 1 ayatnya, Roma 3 ayat 3. Itu tertulis. Gini Bang Nathan, kan dibilang si Paulus, maka kalau kamu disunat, maka kamu tidak ini lagi katanya. Kalau kamu tidak disunat, maka kamu nggak bahasanya lupa aku. Inilah yang dimaksud pemuda muslim ini, dan hati-hati nih Hana, kakakmu bisa masuk Islam karena terlalu banyak kontradiksi dan keraguan yang dia sudah dapatkan dari teologi Islam, dan untung kakakmu belum bersunat, karena Yesus tidak akan berguna baginya. Dan jangan lupa, dilarang melakukan Paskah dan persepuluhan kalau tidak bersunat, hukumannya metong. Pak Pendeta sudah sunat? Belum. Oke, berarti beliau gentleman. Ikut Paulus. Gentleman, Galatia 5 ayat 2, nggak boleh sunat. Tapi Paulus disunat sebagai seorang Yahudi. Rahasia ini, rahasia. Pak Pendeta belum sunat. Beliau adalah pendeta yang beneran berarti. Kalau sampai tadi beliau jawab sunat, mohon maaf, bukan Kristen beliau. Karena tidak dijamah oleh Tuhan. Kristus tidak berguna bagi orang yang... Jadi kalau disunat Muslim? Enggak, persoalannya Galatia 5 ayat 2 nggak boleh sunat, orang Kristen. Oh bukan. Aku Paulus menyatakan, barang siapa yang engkau bersunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Sekarang sunat itu diperuntukkan bagi seluruh manusia apa untuk orang Yahudi saja? Pokoknya Paulus bilang, aku Paulus berkata bagimu, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Pak Pendeta sudah benar pokoknya, sudah benar, nggak sunat, udah nggak perlu sunat udah. Ya, kecuali Bapak Pendeta masuk Islam ya. Okay. Oh enggak, berarti orang Yudaisme Muslim. Udah, kita nggak usah bahas itu. Pokoknya Pak Pendeta ini sudah benar, nggak sunat. Oke. Kalau sunat masuk Islam Pak Pendeta ya. Loh enggak. Hadiah buku dari kolega kami Bapak Tatang Suharta.
Ustadz Murtad Mu'alah Meralat. Ini menyanggah dari pernyataan Bapak Pendeta Syahbudin Ibrahim. Ada semuanya. Karya Ustadz Insan Alis Mokoginta. Oh, oke. Almarhum. Almarhum. Ini buku Debat Al-Quran versus Bible. Ini mana yang porno? Alkitab atau Al-Quran? Indeks kesalahan Alkitab ini.